apa yang ada di pikiran langsung kerjakan. Jangan banyak mikir. Jangan banyak mikir. Kalau gagal itu bukan gagal ya, itu hanya cobaan. Suatu saat bakal akan berhasil. Coba. Jadi kalau gagal coba terus. Coba terus. Kita manusia hebat yang udah terlahir di sini. Memang dilahirkan untuk bersaing. Bersaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Syagen Agro Channel. Terima kasih Sohib Agro yang sudah berlangganan di channel ini dan selalu mendukung kami. Bagi sohib-sohib agro yang belum berlangganan di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari channel kami. Dan jangan lupa klik like, komen, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Syagen Agro Channel. Hari ini tepatnya tanggal 23 Juni 2020. Kita ada di Warkop Botimon. Ini ada di Rantu Perapat. Hari ini kita sedang bersama dengan narasumber owner Botimon tadi. Botimon, Warkop Botimon. Betul Bang ya? Warkop Botimon. Ya, Warkop Botimon. Abang ini ownernya Warkop ini, kemudian ini abang ini termasuk pengusaha muda, sukses, tampan lagi, handsome ya kan. Di sini kita mau tanya-tanya sih Bang, sedikit, nggak banyak, yang sedang-sedang saja lah kita mau bertanya sama abang ini kan, selaku pengusaha muda kan. Sebelum kita bertanya ke yang lebih jauh lagi, saya mau tanya nih mewakili kawan-kawan ini Bang. Biografi abang dulu lah seperti itu. Monggo Bang. Dari kecil? Iya Bang. Ya. Dari kecil saya sekolah di Langgapayung. Maaf dulu kawan-kawan, lupa kita tadi nanya namanya. Hendra Hendra. Harahap, kalau di Facebook Hendra Combine Harahap. Kawan-kawan banyak kenalnya Brewo, Combine. Oke, lanjut Jadi Bang. kembali lagi bahwa dulu saya sekolah SD di Langgapayung, langsung SD. Kalau mungkin kebanyakan kawan-kawan ada yang TK gitu kan. Iya. Cuman memang sebelum SD saya memang sudah dididik sama orang tua, berhubung orang tua memang guru. Baik ayah maupun almarhum ibu itu guru. Sebelum memang kelas 1 itu sudah tahu baca tulis. Iya. Jadi memang alhamdulillah karena diajari mandiri itu terus-terusan ada gunanya gitu. Bahkan saya masih ingat di umur 5 tahun karena saya tidak pandai membaca, di sini masih ada bekas puntung rokok. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Ada gunanya gitu. Bahkan saya masih ingat di umur 5 tahun karena saya tidak pandai membaca, di sini masih ada bekas puntung rokok. Karena nggak bisa pandai baca, orang tua marah ketika ngajarin nggak pandai. Itu puntung rokok. Hukumannya dulu ya Bang ya. Tapi ada manfaatnya. Jadi memang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu alhamdulillah kita di ranking 1 sampai ranking 3 dan dapat beasiswa, dan pernah di kelas 3 itu ada cerdas cermat Labuan Batu Raya. Dulu masih Labuan Batu. Iya, betul. Belum pisah. Kita dapat juara umumnya dulu. Ini cerita biografi lah. Iya, Kan? betul. Di SMP-nya kita pondok pesantren Darussalam Di Langgapayung juga. Langgapayung. Tapi walaupun kita di Langgapayung, kita mondok, nggak boleh pulang-pulang. Iya. Orang tua marah. Langgapayung. Nah. Itu punya Pak Amarullah, Ya. yang sekaligus yayasan ULB, itu sama satu ini kan. Ya kita di situ juga alhamdulillah dapat prestasi dan di Darussalam itu kita belajar organisasi. Iya, betul. Organisasi, kalau mungkin di Seniman dulu ada yang namanya pramuka gitu kan. Di situ kita jadi pimpinannya lah, pindru lah kalau dibilang gitu kan. Dan sering diutus ketika ada Purjusami gitu, dan alhamdulillah sering menang juga. Setelah itu saya ke Surabaya, SMA di Surabaya. Alhamdulillah juga di situ itu tadi karena didikan orang tua tadi itu dapat juara umum juga.
Setelah itu kita kuliah di Airlangga. Di situ, sebelum waktu di SMA, alhamdulillah kita dapat amanah ketua OSIS kan, ketua OSIS. Dan masuk lagi ke kuliah, kita banyak organisasi internal kampus. Ya. Seperti mungkin saya pernah menjabat jadi ketua departemen matematika, Ya. ketua himpunannya. Dan saya pernah juga di DLM, Dewan Legislasi Mahasiswanya, di BEM-nya juga. Dan di situ juga waktu zaman kuliah, bahkan di SMA ada satu di SMA, karena saya memang orang tua membuat mandiri itu tidak dikirim bulanan. Sempat itu di 3 bulan saya mau lulus itu tidak kirim bulanan, jadi saya jual galon air minum pakai sepeda ontel. Kalau orang Surabaya bilang sepeda ontel, keliling-keliling. Kalau harganya misalnya 1.000, saya naikin 200, dan 200 itulah keuntungan yang saya ini dapat. Saya mulai belajar. Memang juga di zaman SD dulu, Bo, kalau saya bilang Bo itu adik saya, itu ngajarin jual es yang pakai kacang, ada tangkainya itu. Ini memang udah diajari berbisnis dari kecil sama keluarga gitu kan. Jadi kembali lagi waktu kuliah, di kuliah juga dulu udah pernah buat kita buat usaha, punya usaha kecil-kecilan juga. Alhamdulillah di dekat kampus warnet Hendraunik dulu, sampai sekarang orang masih ingat Hendraunik itu. Dan di situ itu semuanya ada gitu, semuanya ada selain fotokopi, ngeprint, warnetnya, bahkan pakai wifi. Dan mungkin salah satu kita belajar IO di situ ketika memang nanti ada kampus itu kan ada juga ITS, Unair. Saya kuliah di Unair di Airlangga. Kalau di sini USU-nya lah, kalau di Jawa Timur Airlangganya. Ketika ada acara kita IO-nya, misalnya Olimpiade Matematika, kita yang menyiapkan semuanya, kita yang mendanai, nanti panitia yang ngutang ke kita. Baru nanti setelah acara kita selesaikan. Jadi mulai belajar lah di situ. Sampai memang selesai dari situ, opung nenek nyuruh pulang ketika usaha itu udah dirintis. Udah dijual usaha itu, balik ke Langga Payung. Disuruh sama opung masuk PNS karena opung itu mantan kepala dinas pendidikan UPT Sungai Kanan, suruh masuk PNS. Cuman karena kita memang ini pilihan ya. Kita memang anti dengan yang namanya PNS, ini pilihan. Ya, ini pilihan, bukan berarti PNS itu jelek, bukan. Jadi ini pilihan. Saya tidak mau. Saya diusir opung lagi. Cari makanmu sendiri katanya. Saya merantau ke Medan, sampai itu saya karena memang ada di lowongan pekerjaan itu katanya buka lowongan kerja BRI ya, bukan biasa BRI. Rupanya ketika saya ngelamar masuk, rupanya disuruh jual sendal. Saya jalani sebulan selama hidup di Medan. Padahal belum pernah ke Medan karena saya lamanya kan di Surabaya. Jalanin sembari memang ada panggilan dari Bank Syariah Mandiri. Saya sempat kerja di Bank Syariah Mandiri 3 bulan. Setelah itu ada panggilan dari BTPN. Saya pindah ke BTPN, alhamdulillah Kota Pinang, dan masuk Labosel dan dekat Langga Payung. Dan hanya situ beberapa tahun, mungkin setahun ya. Alhamdulillah saya diangkat jadi kepala cabang di BTPN. Mungkin yang pada saat itu posisinya mudah, yang paling mudah itu di Suku Salam. Habis itu pindah ke BTPN Minje, habis itu pindah ke Bank Sampurna, dan saat ini di BRI Syariah. Dan memang di situ pun saya buka usaha, dan sebelum aku bertimun ini ada usaha tangkahan gitu kan. Tapi memang jiwa saya itu memang di sini karena pada saat kuliah dulu saya banyak berjalan keliling Indonesia. Yang belum saya jalani itu Irian. Karena pada saat itu memang saya kan termasuk anak organisasi aktivis gitu. Sering ada nanti misalnya acara anak statistik, nanti misalnya di Sulawesi gitu kan, di Kalimantan gitu kan. Jadi banyak saya perjalani, dan kawan-kawan banyak yang punya usaha kuliner, dan pernah juga kita jadi waiters gitu kan. Pernah juga gabung-gabung sama kawan-kawan yang di musik. Jadi banyak kadang orang bertanya, kenapa punya ide di sini dan kenapa di daerah Sebuaya gitu misalnya kan. Karena memang ide itu yang terkumpul selama ini ketika keliling, selama jadi mahasiswa,
selama keliling Indonesia, selama jadi aktivis itu, inilah dia. Kenapa? Kita mau membangun, yang lama kita aktivis ya punya daerah, kita membangun suatu daerah itu dari pinggiran. Karena sebuah ini dianggap pinggiran, kita membangun ini gitu. Dan berhubungan Labuan Batu Raya ini, Labuan Batu ini ya asal muasalnya dari pantai lah bilang kan. Jadi kita membangun ini. Kalau biografi ya itu tadi. Oh, berarti bisa dibilang kurang lebih motivasinya tadi itu Bang ya. Motivasinya itu dari kita bisa ambil Rantau Perapat itu ibaratnya dia kita maaf caknya bukan seperti orang pinggiran sih, bukan. Dia berada dari pinggiran seperti itu. Ya. Makanya Bang bangun bisnis ini di daerah Sibuaya ini ya. Jadi ini Bang, kita kan Abang ini owner, kemudian pengusaha, Abang ini pebisnis. Iya, pebisnis. Selain pebisnis, Abang itu apa sih kegiatan gitu? Kegiatan lainnya di organisasi ya. Iya, jadi organisasi. Termasuk juga karyawan. Karyawan ya Bang? Di Bank BRI Syariah. Di Bank BRI Syariah. Dan ini berhubungan semua karena memang saya di BRI Syariah pun sebagai bisnis. Jadi apa ilmu-ilmu yang saya dapat itu, yang ketika itu enaknya kalau kita jadi di bisnis itu, ada unit bisnis namanya. Kadang kita bisa jadi dokter, karena ketika menganalisa pembiayaan misalnya seorang dokter, iya betul. Mau nggak mau kita pelajari ilmu dokter. Oh, gitu. Kalau kita mau jadi toke, kita pun bisa jadi toke sawit, karena kita nanti akan pelajari toke sawit harganya berapa gitu kan, buangnya di mana, berapa kali panen. Kita mau nggak mau jadi petani sekaligus jadi toke sawit. Iya gitu. betul. Gitu. Berarti dia simbiosis mutualisme. Semuanya, ya. Seperti itu. Jadi ini Bang, ngomong-ngomong Abang udah berkeluarga belum nih? Udah Bang ya. Udah, ya. Jadi untuk teman-teman Sohib Agro ini, saya Gen Agro Channel, Abangnya udah berkeluarga. Seperti itu Bang. Jadi tips terakhir nih Bang, pertanyaan terakhir sebenarnya sih. Karena Bang ini bisa dibilang agak mengganggu, agak sibuk seperti itu ya kan. Ini pertanyaan terakhir, bagi tips dong Bang gitu. Gimana sih caranya kita yang muda-muda ini selain bekerja keras, ada bisnis untuk ke depannya masa tua kan seperti itu. Bagi tips dong Bang, sedikit aja gitu. Pertama, apa yang ada di pikiran langsung kerjakan. Jangan banyak mikir. Jangan banyak mikir. Tapi kalau bisa hobi. Tapi kalau nggak ada, kalau memang ada sesuatu, langsung kerjakan. Kalau gagal itu bukan gagal ya. Itu hanya cobaan. Suatu saat bakal akan berhasil. Coba Tapi terus. kalau gagal coba terus. Coba terus. Oh, seperti itu ya. Jangan banyak pikiran. Ini misalnya, saya mau buat warung nasi goreng, betul. Kan? Ya nanti banyak kayak yang beli, jangan. Pokoknya laksanakan terus. Laksanakan aja dulu. Jangan takut, gagal itu kan hanya ujian aja. Iya betul, berarti kan memang Abang udah duluan sih, seperti itu kan. Dan ingat, kita ini terlahir, maaf ya sebelumnya, kita ini terlahir manusia-manusia. Kenapa? Sebelum ini kita sudah bersaing dengan sel-sel sperma lainnya kan? Iya betul Bang, betul. Kita manusia hebat yang udah terlahir di sini. Memang dilahirkan untuk bersaing itu, Bang ya. Udah. Jadi jangan takut, coba, try it, coba terus. Itu aja. Triksnya ya. Iya, itu aja. Oke, terima kasih Bang atas ilmunya ataupun wawasannya seperti itu kan, biar supaya nanti kita ke kawan-kawan yang lebih muda ini lagi biar lebih semangat lagi seperti itu Bang. Artinya masa sih Abang ini bisa kita nggak bisa? Betul, kan harus seperti bisa, itu. Kan harus begitu bisa, kan Bang? iya betul. Oke, terima kasih banyak Bang ya. Oke kawan-kawan, terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.